Ibnu Taimiyah juga ini membagi bid'ah menjadi dua. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa tahlilan sebanyak 70.000 kali yang dihadiahkan terhadap orang yang telah meninggal dunia ini sangat bermanfaat terhadap orang yang telah meninggal dunia, dan ini dilaksanakan oleh orang-orang aswaja yang disebut dengan ataqah sughra atau tahlil fida. Ini oleh orang-orang Wahabi disesatkan, hanya aswaja yang disesatkan, tapi Ibnu Taimiyah yang memfatwakan tidak disesatkan. Kok bisa ya? Yang mengerjakan sesat, sementara yang memfatwakan tidak sesat. Ibarat orang yang minum-minum, membeli minuman keras, sementara yang disalahkan itu adalah yang meminum, pabriknya tidak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber AA Family Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati. Kalau kita ikuti pemahaman bid'ah atau takrif bid'ah, definisi bid'ah yang dipahami oleh orang-orang Wahabi, maka yang akan masuk surga hanyalah orang-orang Wahabi sendiri. Yang lainnya itu tidak ada yang masuk surga sama sekali. Semuanya akan masuk neraka, karena setiap bid'ah kata orang Wahabi yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sesat. Kalau sudah dianggap sesat, berarti dia adalah finnar, di neraka. Jadi semuanya akan masuk neraka. Bukan hanya kita yang akan masuk neraka, para salafus soleh juga akan masuk neraka. Bahkan sahabat akan masuk neraka. Karena begini, Ustadz Yasid Jawas Al-Wahabi itu, grandmasternya Wahabi ini di Indonesia, dia mengatakan bahwa andaikan memang boleh mengarang salawat, tentu sahabat lebih pintar untuk mengarang salawat. Berarti salawat yang dikarang oleh orang lain selain yang keluar dari mulutnya Nabi, kata Ustadz Wahabi, maka ini adalah salawat bid'ah. Kalau sudah bid'ah berarti sesat. Kalau sudah sesat berarti finnar. Berarti sahabat yang mengarang sholawat juga finnar. Begitu kan pemahamannya, logikanya. Ternyata ada, bukan ada malah, banyak yang ngarang sholawat. Sayyidina Ali, Ibnu Bas dan lain-lain itu banyak yang ngarang sholawat. Apakah mereka itu sesat karena tidak mengucapkan sholawat yang sama persis dengan yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini dari sahabat. Terus ke bawahnya lagi yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh muridnya sendiri, yaitu mengatakan bahwa Imam Syafi'i ini setiap kali mau sholat, beliau itu melafadzkan niatnya. Ini apa niatnya Imam Syafi'i ini? Bismillahi muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah azza wa jalla Allahu akbar. Mengucapkan niat seperti itu. Dan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Terus ke bawahnya lagi, Ahmad bin Hambal. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitabnya Ibnu Qayyim ini, Imam Ahmad bin Hambal ini juga pertama kalinya melarang tentang membaca Al-Quran di kuburan. Setelah ada asar yang sampai terhadap Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Ahmad bin Hambal ini memperbolehkannya. Selanjutnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini pendapatnya yang sering dipakai oleh ustadz-ustadz Wahabi sebagai hujah untuk menghantam orang-orang aswaja, yang mengatakan Sufyan Ats-Tsauri itu bid'ah lebih disukai iblis daripada pelaku maksiat. Itu katanya Sufyan Ats-Tsauri. Baik, apa bid'ah yang dikerjakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini? Sufyan Ats-Tsauri ini mengerjakan sujud setelah beliau sholat maghrib. Langsung beliau itu sujud satu kali, terus tidak bangun-bangun sampai adzan isya. Nah, yang dipraktekkan oleh imam-imam yang saya sebutkan tadi, tidak satu pun yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak percaya, carikan riwayatnya, buktikan kepada saya.
Berarti apa yang dilakukan oleh imam-imam yang saya sebutkan tadi itu adalah pekerjaan yang bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, berdasarkan pemahaman Wahabi ini adalah bid'ah. Kalau sudah ahli bid'ah mereka itu berarti mereka itu adalah finnar. Kan begitu logikanya. Seterusnya, Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini juga sering dipakai oleh mereka pendapatnya itu. Imam Asy-Syatibi ini pernah menukil pendapatnya Imam Malik, manit tad'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khonar risalata. Barang siapa yang mengerjakan bid'ah di dalam Islam dan ini dianggap sebagai sesuatu yang hasanah, sesuatu yang baik, berarti dia menyangka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah mengkhianati risalahnya. Padahal akidahnya Asy-Syatibi ini adalah akidah yang dibid'ahkan bahkan dikufurkan oleh orang Wahabi. Kenapa? Asy-Syatibi ini, Imam Asy-Syatibi yang sering Anda pakai pendapatnya ini mengingkari akidah Anda, mengingkari akidahnya orang-orang Wahabi yang menetapkan Allah di atas aras, yang menetapkan jihad dan makan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang logikanya kalau Asy-Syatibi ini mengingkari akidah Anda, sementara Anda itu mengatakan bahwa orang yang tidak percaya bahwa Allah di atas aras atau Allah itu berada di langit, maka itu menurut pemahaman Wahabi adalah kafir. Karena barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit adalah kafir. Berarti Asy-Syatibi itu kafir ya. Asy-Syatibi mengingkari loh. Dalam kitabnya sendiri, dalam kitab Al-I'tisam, tulisan beliau sendiri, beliau menjelaskan bahwa bid'ah, termasuk bid'ah adalah orang yang menetapkan jihad atas, arah atas dan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapatnya Asy-Syatibi. Sudah sampai di situ dulu. Sekarang lanjut ke belakang Imam As-Sudais, ulama Saudi yang memimpin doa hatmil Quran dilaksanakan di dalam sholat. Ya, doa hatmil Quran yang dilaksanakan di dalam sholat. Carikan ibaratnya, pernahkah ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin doa hatmil Quran di dalam sholat beliau? Jika tidak ada, maka nama-nama yang saya sebutkan tadi itu adalah ahli bid'ah. Kalau sudah ahli bid'ah berarti itu adalah finnar. Nah, berarti semuanya ulama-ulama yang saya sebutkan tadi itu semuanya adalah calon neraka. Hanya Wahabi sendiri yang akan masuk surga. Ibnu Taimiyah juga ini membagi bid'ah menjadi dua. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa tahlilan sebanyak 70.000 kali yang dihadiahkan terhadap orang yang telah meninggal dunia ini sangat bermanfaat terhadap orang yang telah meninggal dunia, dan ini dilaksanakan oleh orang-orang aswaja yang disebut dengan ataqah sughra atau tahlil fida. Ini oleh orang-orang Wahabi disesatkan, hanya aswaja yang disesatkan, tapi Ibnu Taimiyah yang memfatwakan tidak disesatkan. Kok bisa ya? Yang mengerjakan sesat, sementara yang memfatwakan tidak sesat. Ibarat orang yang minum-minum, membeli minuman keras, sementara yang disalahkan itu adalah yang meminum, pabriknya tidak apa-apa. Sama dengan seperti itu. Jadi Ibnu Taimiyah itu pabriknya, kemudian diamalkan oleh orang. Nah, yang disesatkan, yang mengamalkan, sementara yang membuat fatwa tidak. Kok bisa seperti itu? Nah, jika kita ikuti logika bid'ah yang disampaikan oleh teman-teman Wahabi, maka semua ulama-ulama yang saya sebutkan tadi itu adalah calon neraka. Kenapa? Karena mereka mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalilnya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sayangnya, orang-orang Wahabi ini tidak adil. Yang dibid'ahkan kita terus, aswaja terus, sementara mereka enggak. Kenapa kok bisa ya? Padahal mereka itu juga mengerjakan bid'ah. Artinya mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak ada dalilnya. Tapi yang dibid'ahkan, yang disesatkan malah aswaja. Kok bisa seperti itu?
Padahal mereka sendiri itu banyak juga mengerjakan bid'ah. Cuman bid'ah yang dikerjakan oleh orang-orang Wahabi itu dianggap sebagai sunnah, tidak mau dianggap sebagai bid'ah. Makanya tipe orang Wahabi ini adalah tipe orang yang benar sendiri, mengaku benar sendiri, yang lain salah semuanya, calon neraka semuanya. Hanya Wahabi seorang yang calon surga. Yang lain katanya tidak mengikuti Rasulullah, yang lain tidak mengikuti Al-Quran. Apakah ulama-ulama salaf itu tidak mengikuti Rasulullah? Apakah ulama-ulama salaf itu tidak mengikuti Al-Quran? Atau hanya pemikiran orang-orang Wahabi, otak orang-orang Wahabi yang tidak sampai, tidak mengerti? Selamat berpikir untuk orang-orang Wahabi. Wa akhirul minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.